ini ada cacat indikatif, cacat proses. Yang kedua, cacat administrasi. Dan yang ketiga, ada kandungan cacat substansi. Di lapangan Merdeka jangan lagi ada tambahan-tambahan fungsi-fungsi yang bersifat ekonomi. Karena lapangan Merdeka itu adalah ruang publik yang tidak ada harusnya digunakan sebagian kecil mau sebagian besar apalagi untuk kepentingan-kepentingan komersial. Karena itu adalah ruang publik bagi warga Kota Medan. Desain itu hanya dilakukan sepihak oleh Pemko dalam hal ini yang memberikan tugas kepada arsiteknya Pak Suhardi Hartono dan tim, dan itu yang kita sebut cacat proses. Potensi kerugian masyarakat Medan atas revitalisasi yang sudah dilangsungkan oleh wali kota. Kenapa? Karena pendopo yang 650 juta baru akhir Desember 2021 itu selesai dilakukan renovasinya, di bulan Juli sudah dirubuhkan. DPR nggak dilibatkan dalam revitalisasi dalam perencanaan ini. Misi 4 sudah mengatakan itu secara terbuka. Biasanya saya nggak ada. Kalau bangunan di situ nggak ada yang jaga budaya, hanya pohon itu. Ini menurut saya ya desainnya ya bagus lah, seperti itu bagus. Jangan dianggap nggak ada. Setelah dibangun basement tidak ada biaya maintenance, ya kan. Basement nggak bisa dikatakan free terhadap bocor, ya. Ya saudara, program eksklusif telah menayangkan persoalan revitalisasi lapangan Merdeka Kota Medan di 9 edisi. Dan di edisi 10 ini khusus untuk Anda kita akan mengulas kilas balik seperti apa sebenarnya cacat proses yang disebutkan dan juga seperti apa tanggapan dari koalisi masyarakat sipil Medan Sumatera Utara terkait dengan adanya tanggapan-tanggapan, termasuk tanggapan dari Kepala Dinas dari Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan, Endar Lubis. Dan saat ini di sebelah kanan kami menghadirkan narasumber yang merupakan koordinator dari Koalisi Masyarakat Sipil Medan Sumatera Utara, Miduk Kuta Barat. Apa kabar, Bang Miduk? Super. Dan saya selalu ya. Mantap Bang ya? Mantap. Ya. Bang Miduk, Ya. kita sudah mengangkat persoalan revitalisasi lapangan Merdeka Medan di 9 edisi. Kali ini kalau tayang 10 edisi Bang. Oke, makasih. Cukup banyak Bang ya? Ya, makasih. Tanggapan Abang dari sekian episode yang telah kita tayangkan, apa kira-kira delik-delik hukum atau persoalan yang butuh kita soroti menjadi mungkin pengaduan ke depannya, Ya. gugatan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Medan Sumatera Utara? Ya, makasih. Dan secara khusus juga ya pada kesempatan yang edisi ke-10, koalisi mengucapkan terima kasih untuk sinergitas atau kolaborasi yang dilakukan oleh media aktual dalam mengangkat masalah revitalisasi lapangan Merdeka ini. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan pertanyaan Bang Frans tadi, apa kira-kira indikasi-indikasi secara hukum yang koalisi melihat ada persoalan nanti ke depan pada revitalisasi ini? Pertama, koalisi sudah menyampaikan bahwa dari proses sebelum lapangan Merdeka ini ada peletakan batu pertama, koalisi sudah mengimbau dan memberikan saran kepada Pemko. Bahkan koalisi 2 kali menyurati wali kota untuk bertemu, meminta audiens supaya kami menyampaikan secara resmi hal-hal apa yang harus diperhatikan oleh Pak Wali Kota kalau ingin setelah ini ditetapkan menjadi cagar budaya, ini akan diperlakukan gitu. Namun sayangnya kami menyayangkan, apakah Pak Wali karena tidak mengetahui surat itu, tetapi surat itu sudah sampai ke atas, dan kalau surat itu direspon oleh Pak Wali baru kami bisa hadir atau tidak. Dan sampai kini itu tidak ada gitu ya. Yang kedua, upaya yang kita lakukan dari koalisi, kita sudah menyampaikan secara terbuka melalui media online dan juga melalui media-media yang kita lakukan dengan konferensi pers bersama dengan kawan-kawan. Artinya semua saran-saran sudah kita lakukan. Namun wali kota belum juga pernah semacam mengundang kita, menanya atau konfirmasi itu. Termasuk ya
Dalam hal ini Kadis PKP 2R Kota Medan Bapak Endar Sultan Lubis sebagai pejabat ya pelaksananya, tetapi PPTK-nya nanti ada Pak Iwan yang bersangkutan gitu loh. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, setelah revitalisasi ini peletakan batu pertamanya berlangsung pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022. Kemudian kita bertemu dengan teman-teman dari aktual media online ini. Dan ini adalah sudah seri yang ke-10. Hal yang ingin kita tekankan bahwa kami melihat proses revitalisasi ini sudah kami sebutkan dalam media cetak juga. Ini ada cacat indikatif, cacat proses, yang kedua cacat administrasi, dan yang ketiga ada kandungan cacat substansi. Itu sudah kami sampaikan kepada publik dan juga sudah kami minta konfirmasi ketika ada undangan RDP dengan Komisi 4 di DPRD Medan pada tanggal 27 September 2022 yang lalu. Saya kira itu ulasan. Sebelum dilanjut, ya, Bang Midung, sepertinya kita harus membahasnya, mengupasnya secara detail nih, Bang. Ya. Dari awal dulu. Oke. Kita tertariknya masalah revitalisasi karena Lapangan Merdeka ini termasuk salah satu cagar budaya yang ada di Kota Medan. Ya. Benar ya, Bang ya? Ya. Karena kita juga 2 edisi sebelumnya, Ya. kita bertanya kepala dinas yang bersangkutan. Ya. Masalah definisi apa itu cagar budaya dan letak dari cagar budaya itu, nilai-nilai cagar budaya di Lapangan Merdeka Kota Medan itu di mananya. Nah, Ya. menurut Bang Midung, seperti apa cagar budaya yang dimaksud di Lapangan Merdeka Kota Medan? Ya, makasih. Ini Bapak Ibu sekalian, ini ke substansi namanya, bukan ke proses. Nanti kita bedakan, ada cacat proses, mungkin itu nanti akan disampaikan. Tetapi pertanyaan dari Bang Frans ini adalah termasuk tentang substansi. Apa yang dimaksud dengan cagar budaya? Itu tidak terurai jelas oleh Pak Endar. Beliau mengambang, beliau mengutip dari pernyataan koalisi yang disampaikan oleh Pak Iwan supaya Pemko memperhatikan lapangan, yang kedua tram besi, yang ketiga monumen. Padahal yang dimaksud dengan cagar budaya di sana, kalau kita mengacu kepada undang-undang dan peraturan daerah, apa yang dimaksud dengan cagar budaya itu kan udah ada kategorinya. Apakah kategori struktur, kategori bangunan, kategori situs, kategori kawasan, ada kategorinya. Dalam hal ini cagar budaya disebutkan itu struktur. Tetapi Bapak Ibu sekalian, uraian tentang apa yang dimaksud dengan struktur ini belum jelas. Karena itu kami sudah dari awal, selain yang 3 diingatkan oleh Pak Iwan tadi, kami sudah minta supaya Pemko Medan itu melibatkan Badan Pelestarian Cagar Budaya Medan Aceh. Karena kenapa? Karena institusi yang punya tupoksi, yang mengetahui tentang ini adalah Balai Cagar Budaya Pelestarian Medan Aceh. Baik. Jadi kami sudah pernah meminta mereka supaya mengunjungi Lapangan Merdeka untuk menyampaikan apa poin-poin fisik dan non fisik dari Lapangan Merdeka sehingga Lapangan Merdeka itu disebut cagar budaya. Baik, sudah ada jawabannya, Bang? Ya, belum ada. Belum ada. Ya, Tapi sudah tetapi berkomunikasi ya? kita dalam diskusi, kita berkomunikasi dan Balai Pelestarian Cagar Budaya pada tanggal 10 November mereka sudah menyuratin wali kota untuk menyampaikan kepada wali kota supaya wali kota memperhatikan hal-hal yang disampaikan koalisi terhadap cagar budaya Lapangan Merdeka ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, cagar budaya Lapangan Merdeka ini oleh koalisi sampai di pengadilan itu kan sudah memohon supaya luas dari Lapangan Merdeka yang 175 lebarnya, 275 panjangnya, yang dibatasi oleh rioling, itulah dia bentuk asli dari Lapangan Merdeka dari awal. Supaya itu jangan dikurangi dan ditambah. Ini keaslian yang harus dijaga. Itu pertama. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian,
Ini yang tidak disebutkan Endar. Dan ini belum disebutkan oleh narasumber manapun. Apa itu, Bang? Bahwa lapangan Merdeka itu adalah sebutan umumnya yang sempat mau digeser jadi Merdeka Wall. Kenapa kita keberatan terhadap Merdeka Wall? Itu karena bukan hanya karena dia menempati di sana dan menutup lapangan, tetapi kita melihat penyebutan terhadap lapangan Merdeka sudah bergeser perlahan-lahan menjadi Merdeka Wall. Ini berarti akan menghilangkan dari nilai-nilai yang ada di lapangan Merdeka itu. Yang kedua, yang mau kita sampaikan adalah lapangan Merdeka ini berdasarkan SK Maklumat Wali Kota tahun 1951 nomor 17 bulan April, di sana menyebutkan bahwa lapangan Merdeka itu adalah tanah lapang merdeka. Tanah. Jadi bukan hanya lapangannya saja, Bukan pohon saja. bukan pohon saja, tetapi tanahnya. Maka cagar budaya tidak mencakup itu. Kita ingin tetap mempertahankan dan akan menyampaikan ini kepada di pengadilan nanti dan mengundang tentu orang ahli tanah dan arkeolog bahwa tanah itu ada lapisannya. Tanah itu ada organismenya di bawah. Harusnya itu dijaga oleh Pemko sebagai kepala daerah oleh amanat undang-undang bahwa dia harus mempertahankan sebuah cagar budaya. Tapi persoalan yang timbul, Bang, Ya, saat ini tanah lapang Merdeka sudah dikorek Ya. dan sudah dibuang ya. ke beberapa titik. Itu yang kita akan sebut nanti, tentu itu membutuhkan ahli. Apakah terjadi nanti perdebatan ini sudah merusak atau belum? Karena kalau tanah itu dia adalah juga sesuatu punya nilai intrinsik yang harus dijaga, walaupun undang-undang tidak menyebutkan secara detail, karena lapangan ini, Bapak Ibu sekalian, masih langka di Indonesia pengaturannya. Dia yang cagar budaya itu masih Monas. Monas ini pun lapangan Merdeka sebenarnya, Monas. Medan Merdeka sebutan resminya. Bukan Taman Monas, tetapi Medan Merdeka, begitu. Yang kedua adalah alun-alun yang di Jogja, Sekaten, yang selatan sama utara itu belum diapa-apain, masih perawan. Tapi kalau cagar budaya Monas itu kemarin kan sudah ada semacam disentuh. Karena luasnya 85 hektar, mereka ada membuat semacam, ada yang dikorek ke bawah sebagian dan sebagian dijadi taman. Itu tidak masalah karena luasnya sudah sangat luas. Tetapi kalau lapangan Merdeka ini ketika mau dilakukan 175 kali 275 itu menjadi taman, wow, ntar dulu, itu membutuhkan ahli-ahli dan membutuhkan kesepakatan yang tidak boleh hanya dilakukan oleh pihak Pemko. Begitu poinnya. Ya, Baik. Ini masih substansi, Bang. Ya. Kita masuk ke masalah proses. ya, Yang disebut cacat proses, cacat hukum, Bang, ya. ya, cacat administrasi, Cacat administrasi dan cacat proses, substansi. Ya, Baik. Kalau dari sisi cacat administrasi, oke. apa yang bisa Abang kulik dari hal tersebut? Ya, cacat administrasi yang kita maksud dan kita sudah menyebutkannya dari awal. Pada waktu hari Senin tanggal 25 April tahun 2022, koalisi diundang yang pertama kali untuk mengikuti FGD di ruang rapat Dinas P2 KPR Kota Medan. Yang mengundang, Pak Endar Sutan Lubis. memang mereka mengenal adanya koalisi masyarakat sipil, Bang, ya? Kita diundang, disebutkan koalisi, disebutkan dalam itu kepada koordinator koalisi. Saya akhirnya di grup mempertanyakan kepada semua partisipan di grup siapa yang mau menghadiri undangan FGD itu. Yang kedua, kita perlu hadir atau enggak? Kami sepakat untuk hadir. Dan saya diminta untuk menghadiri. Baik, itu tanggal berapa, bulan berapa, Bang? 25 April 2022. Bukan itu pertama kali berjumpa dengan Endar. Pak Endar enggak ada. Yang ada Tidak itu ada. Pak Kabit, Pak Iwan. Tapi Iwan itu Zah. pertama kali memang dinas tersebut mengenal Dan koalisi mengundang masyarakat kita. sipil. Ya, mengenalnya kita nggak tahu ya. Tapi yang jelas mereka mengundang kita. Ada komunikasi pertama, Ya, jadinya. bukan yang di RDP, Bukan. di DPRD Kota Medan, bukan, Bukan, ya? bukan. Baik, silakan Ya. lanjut, Bang. Jadi di situ kita hadir, tapi kita tidak diberikan semacam materi apa-apa. Dan kita datang pada jam 10 lebih undangan itu.
dan baru hampir jam 11 dibuka. Di sana kita lihat ternyata kita juga tidak diberikan semacam materi berupa print out terhadap expose yang disajikan oleh arsiteknya. Maka pada waktu itu saya diam aja, dan kebetulan moderatornya meminta saya untuk memberikan tanggapan. Saya kasih komentar pada waktu itu. Saya tidak bisa memberikan komentar terhadap desain yang disampaikan arsiteknya. Kenapa? Karena saya tidak mempunyai kerangka acuannya, saya bilang. Yang kedua, saya tidak bisa melihat gambar ini kalau tidak tahu bagaimana program ruangnya dan bagaimana perencanaannya. Tetapi saya waktu itu hanya memberikan 2 catatan kepada arsiteknya. Pertama, supaya arsiteknya itu tidak hanya memperhatikan stasiun yang punya hubungan dengan Lapangan Merdeka, tetapi Lapangan Merdeka, saya bilang, sejak awal dibangun punya hubungan dengan Balai Kota dan kantor wali kota. Artinya, Lapangan Merdeka ini bukan hanya halaman stasiun, tetapi dia juga adalah halaman dari kantor wali kota yang sekarang sudah dipindahkan ke Jalan Kapten Maulana Lubis. Ya, kita kan ingin supaya ke depan itu kembali di sana berkedudukan, supaya kita kembali punya martabat. Nah, ini saya sampaikan 2 hal yang harus menjadi catatan daripada arsiteknya, termasuk saya memberikan catatan supaya di Lapangan Merdeka jangan lagi ada tambahan-tambahan fungsi-fungsi yang bersifat ekonomi. Karena Lapangan Merdeka itu adalah ruang publik yang tidak ada harusnya digunakan sebagian kecil mau sebagian besar apalagi untuk kepentingan-kepentingan komersial. Karena itu adalah ruang publik bagi warga Kota Medan. Baik Bang, tadi ada Bang sebut telah berjumpa dengan arsitek Ya. dari Lapangan Merdeka Medan. Ya, Siapa arsiteknya Bang? ya, arsiteknya Suhardi. Kenal lah Bang ya? Suhardi Hartono ya. Kenal Ya, ya? saya kenal dan juga ada di grup, kita di koalisi di grup WA. Berarti anggota koalisi Bang? Bukan anggota ya, kita kan jejaring saja. Baik. Tetapi dia juga ada nulis dalam buku ini, salah satu buku Lapangan Merdeka yang kita nanti akan serahkan kepada aktual, karena mereka juga sudah cukup lama intens mengikuti kita gitu, atau mereka juga memantau kasus ini. Di sini ada tulisan Pak Suhardi. Dan beliau adalah arsitek yang menurut beliau sudah 25 tahun mendedikasikan profesinya pada profesi pelestarian. Dan beliau juga adalah katanya Presiden ICOMOS Indonesia. ICOMOS itu adalah satu badan internasional yang peduli pada bangunan-bangunan heritage itu. Baik. Nah, jadi herannya kita, Pak Suhardi ini setelah ditunjuk oleh wali kota, kita dengar di publik pada Januari 2022, dia tidak mau membuka ruang untuk mendiskusikan tentang hal-hal yang dia kerjakan tentang Lapangan Merdeka ini. Dalam hal ini kami memberikan catatan pada dia. Catatannya apa? Ya, saya sudah sampaikan kepada beliau. Kalau beliau tidak mengindahkan hal-hal yang kita sampaikan, karena dia lebih otomatis memang yang memberikan kontrak kepada dia kan dalam hal ini wali kota dan Pemko. Baik. Tetapi kan dia juga sebagai orang yang peduli pada heritage, harusnya terbuka pada aspirasi atau pandangan-pandangan dari orang-orang yang selama ini juga sangat peduli pada Lapangan Merdeka. Ya. Nah, ini kita sayangkan. Beliau tidak pernah membuka ruang untuk memberikan kesempatan mendengar atau meminta apa saran-saran dari orang sejarah, orang-orang budaya, orang-orang landscape, orang-orang arsitek juga selain dia, untuk hal-hal yang dia kerjakan. Tapi Bang Miduk, saat ini Ya. tim ataupun rekan-rekan dari Koalisi Masyarakat Sipil Medan Sumatera Utara telah mengetahui seperti apa desain dari revitalisasi yang akan dilakukan. Oh ya. Sudah dapat Bang ya? Sudah. Artinya Nah, kalau sebelum Abang lanjut, kalau dilihat dari desain tersebut, apakah yang dikerjakan oleh Suhardi tadi selaku arsitek memang benar-benar memenuhi unsur untuk pelestarian? ya, secara umum saya bisa menyampaikan, tetapi secara teknis kita koalisi sudah menyampaikan kepada publik ya, dan juga kepada Pak Suhardi, kalau dia mau fair, di kota-kota lain
di Surabaya misalkan, di Semarang, di DKI, untuk sebuah bangunan objek cagar budaya, kalau itu mau dikembangkan dengan adaptasi maupun revitalisasi, itu harus dilakukan, tidak boleh sepihak oleh arsitek. Dia harus membentuk sebuah tim sidang namanya. Melalui mekanisme tim sidang inilah sang arsitek menyampaikan gagasannya untuk minimal meminimalisir supaya kesalahan-kesalahan besar itu dihindari. Sehingga desain itu hanya dilakukan sepihak oleh Pemko dalam hal ini, yang memberikan tugas kepada arsiteknya Pak Suhardi Hartono dan tim, dan itu yang kita sebut cacat proses. Karena itu dilakukan sepihak tanpa melibatkan pemangku kepentingan yang terkait dengan itu. Tapi itu ada aturannya Bang, harus membentuk tim sidang. Wajib. Apa aturannya Bang? Ya, itu sudah berlaku sebagai ad hoc di 3 kota. Kita harus mencontoh itu. Karena di kita ini tidak kan ad hoc, ada. Bang. Aturannya kan ad hoc. Iya. Di 3 kota lain kan berbeda dengan kota Medan. Ya, betul. Karena itu adalah suatu sikap kehati-hatian. Kalau di Jakarta dikenal ada namanya tim perencana arsitektur kota di DKI. Dibentuk, ada badannya. Itulah yang menjaga Monas dan sekitarnya itu supaya bangunan-bangunan di sana yang berkembang itu dikontrol oleh arsitek, tim di dalam. Nah, Medan belum membentuk badan kelembagaan ini. Karena ada 7 kawasan kota tua di Medan, yang ini harusnya sudah ada badan pengelola namanya. Seperti katakanlah di kota tua Jakarta, baik di Semarang, di Surabaya, di Penang, itu harus ditangani oleh satu badan pengelola kota tua. Ini yang mengelola, yang memberikan satu konten-konten untuk kepariwisataan itu bisa bangkit. Karena objek-objek seperti ini tidak bisa lagi ditangani secara dinas yang parsial. Mereka sangat lemah dalam teknis. Jadi harus dibentuk badan. Di dalam badan ini ada orang pemerintah dan ada orang-orang profesional dari masing-masing bidang. Sehingga inilah yang bisa mengelola nanti kawasan, bukan hanya lapangan Merdeka, tetapi kawasan Kesawan sebagai cagar budaya misalkan. Kawasan Kota Matsun, kawasan Kota Belawan, ada 7 titik-titik di Medan yang itu harus butuh pengelola. Karena itu belum dilakukan lah, maka kita katakan kepada Pak Suhardi ini cacat proses. Baik. Kami mendapat informasi Ya. beberapa hari lalu ada pertemuan, termasuk ada pemaparan dari sang arsitek Ya. Suhardi yang Abang sebutkan tadi. Ya. Benar Bang ya? Ya benar, Itu bukan sidang namanya. bukan. Itu apa Bang? Kegiatan ya. apa? Ya, Bapak Ibu sekalian, koalisi tahu bahwa ini harus hati-hati. Maka kita menyampaikan kepada Pemko dan Wali Kota, karena dari beliau adalah pemangku kepentingan utamanya yang punya kewenangan. Yang kedua, kita mendekati Pak Suhardi juga, menyampaikan hal-hal supaya dia hati-hati, baik koalisi langsung maupun kepada para arsitek seniornya. Dan ini kasus lapangan Merdeka ini sudah sampai kepada nasional. Dan kita mendorong, dan bahkan kita sudah bilang Pak Suhardi, kita akan nanti melaporkan baik wali kota melalui pengadilan dan arsiteknya itu kepada Ikatan Arsitek Indonesia dan juga kepada Presiden ICOMOS Indonesia. Karena kita melihat ini ada hal yang penting yang menjadi harus pembelajaran buat bagi semua. Jadi kita melakukan 2 jalur ini supaya lapangan Merdeka ini menjadi pembelajaran bagi kota-kota lain. Karena kita tahu lapangan Merdeka sebagai sidik jari kemerdekaan bukan hanya lapangan Merdeka, tetapi ada 514 kabupaten kota di Indonesia, ada kemungkinan yang punya lapangan-lapangan juga yang sama. Sehingga nanti ketika ini menjadi situs nasional, itu bukan hanya lapangan Merdeka, tetapi kota-kota lain juga memperoleh yang sama. Baik, kemarin hasil pertemuannya apa Bang? Ya, kemarin itu adalah Ikatan Arsitek Indonesia kerjasama dengan Pusat Data Dokumentasi Arsitek dan juga Universitas Trisakti membuat semacam webinar. Topiknya revitalisasi lapangan Merdeka di kota bersejarah. Nah, di situ ada penanggap namanya Dr. Danang Priatmojo.
Beliau adalah akademisi di Trisakti dan juga praktisi arsitek. Beliau juga pernah ketua tim TACB Jakarta dan juga anggota ketua tim TACB Nasional. Beliau menanggapi terhadap paparan-paparan yang disampaikan oleh Pak Suhardi. Di sini saya tidak akan mungkin mengupas itu secara detail karena Tapi yang jelas Bang ada perdebatan ya di situ. ya sangat sekali, sangat Masalah, ada. Bang? Ya, saya sangat menyoal itu. Tetapi ini solusinya bukan bisa dengan webinar. Solusinya nanti kita akan menginisiasi, mengusulkan kepada IAE supaya dibentuk tim sidang pelestarian itu, supaya Pak Suhardi kemudian ekspos di sana dan menerima masukan-masukan dari para anggota tim sidang. Jadi ini bukan untuk kepentingan proyek revitalisasi yang sedang berjalan, karena kita nggak melihat ini satu target saja, tetapi ini menjadi pembelajaran jika ada lapangan-lapangan merdeka yang sejenis seperti lapangan merdeka kita tidak mengalami kesalahan kali yang berdua. Baik, kita nggak Ya. akan mengulang ataupun mengulas hal yang sudah diulas oleh narasumber kita sebelumnya Bang. Ya, Di persoalan revitalisasi lapangan merdeka, episode yang telah dibuat oleh program eksklusif. Tapi ya, yang jelas kalau kita melihat adanya kasus di revitalisasi ini, ya. apa langkah yang akan dilakukan koalisi masyarakat sipil Medan Sumatera Utara? Karena sepertinya apa yang disampaikan juga tidak sampai mungkin ke wali kota atau dibelokkan informasinya Bang. Ya. Ya, pada kesempatan ini kami sudah mengingatkan ya akhir tahun ini ya, dan ini pada 10 konten yang dilakukan oleh aktual channel ini. Pertama, Profesor M. Yamin sudah memberikan catatan secara hukum bahwa pemanfaatan sebagian kecil maupun apalagi besar atas sebuah tanah yang itu adalah bukan hak milik, maka Pemko sudah melakukan pelanggaran hukum. Itu jelas sekali pada konten itu. Yang kedua, kita sudah sebutkan, karena ini dilakukan sepihak oleh Pemko Medan, perencanaannya, KAK-nya tidak lengkap, prosesnya tidak lengkap, proses AMDAL-nya juga kita lihat, di dalamnya tidak lengkap, maka ini kita sebut cacat proses. Yang ketiga, oleh Bang Jaya Arjuna dari sisi lingkungan sudah membedah ini yang 400 halaman laporan AMDAL ini. Beliau katakan ini bukan saja cacat proses, tapi cacat administrasi dan juga cacat dari substansi. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, yang kami masih simpan nih, ya, selain substansi dari cagar budaya, potensi kerugian masyarakat Medan atas revitalisasi yang sudah dilangsungkan oleh wali kota. Kenapa? Karena pendopo yang 650 juta baru akhir Desember 2021 itu selesai dilakukan renovasinya, di bulan Juli sudah dirubuhkan 650 juta. Sia-sia anggaran itu Bang. Nah, perbaikan jembatan bridge dan juga pagar-pagar itu 2,7 miliar pada anggaran tahun 2021. Pagar-pagar beton itu yang ditinggikan itu kemudian juga sudah dihancurkan. Bangunan-bangunan yang ada di atas lapangan Merdeka, pohon-pohon yang ada mereka tebangi semua. Ini kan udah kerugian material. Dan ini orang dari bidang ekonomi sudah mengumpulkan ini. Jadi ini hanya menginformasikan saja. Tidak baik kita saling menakuti, tetapi mari kita saling menghormati. Kami menyampaikan ini juga secara terbuka supaya Pak Wali, Pak Endar sebagai Kadis, arsiteknya Pak Suhardi dan juga kontraktor pelaksana, mari kita sama-sama menghormati. Karena ini bukan uang Pak Kadis, ini bukan uang Pak Wali, ini bukan uang arsitek, ini bukan uang dari kontraktor. Ini adalah uang rakyat. Ini adalah uang dari APBD yang dapat dari pajak-pajak yang dikutip juga dari masyarakat. Jadi kita semua punya hak untuk mengawasi ini. Ini bukan sesuatu yang kita mau sombongkan. Ini bukan sesuatu kita ungkapkan kita mau sedang mendikte pemerintah kota kita. Kita sejak awal mengatakan kepada Pemko bahwa mereka orang tua kita. Makanya kita mengingatkan terus. Tetapi kalau kita sebagai warga yang punya hak konstitusi juga, Pemko tetap abai,
Dalam hal ini wali kota juga masih saja merasa kita tidak ada, mengabaikan kita, mengabaikan percakapan-percakapan. Bayangkan konten Profesor Johannes Tadigan yang menyorot tentang fungsi struktur di dalam lapangan Merdeka, sampai hari ini sudah 7.000 viewernya hanya 3 hari. Kemarin sudah 5.000. Hari pertama sudah 2.500. Bayangkan itu, betapa antusiasnya warga Medan mengikuti proses revitalisasi lapangan Merdeka ini. Artinya Pak Wali, Pak Endar, Kabid, Pak Iwan, arsitek, tolong ini diperhatikan. Ini suara publik. Artinya kita juga punya hak konstitusi untuk menuntut hak kita. Bapak juga kan punya hak untuk menuntut warga, untuk mengambil dan menarik pajaknya dari warga. Ayo kita saling menghormati. Itu pesan kita. Baik. Ya. Mungkin ada gugatan Bang selanjutnya di akhir nanti. Ya. Biasanya, dan ini tim hukum kita Bang Redyanto dan kawan-kawan dari LBH Humaniora sedang menyiapkan konstruksi untuk itu. Kami tinggal milih. Kami akan lakukan CLS tahap 2. Bukan ancaman Bang ya, Bukan ancaman. tapi akan dilakukan. Akan dilakukan. Kapan? Ya. Dimulai dari awal tahun 2023, notifikasi akan dilayangkan oleh tim penggugat kita. Baik. Dan semoga atas dukungan warga Medan, atas dukungan dari seluruh pemangku kepentingan yang diabaikan, DPR nggak dilibatkan dalam revitalisasi, dalam perencanaan ini. Misi 4 sudah mengatakan itu secara terbuka dan Tapi naik media. Mereka tidak ribut Bang. Mereka tidak berani ribut, bukan tidak mau ribut. Begitu juga Dinas Kebudayaan Kota Medan, Dinas Kebudayaan Provinsi, DPRD Provinsi yang memberikan 100 miliar untuk pekerjaan revitalisasi ini tidak dilibatkan. BPCP Medan Aceh yang punya kewenangan dalam pelestarian, saya sudah berkomunikasi, koalisi sudah berkomunikasi dengan Kepala BPCP Bapak Dr. Andus Nurmatias, tidak dilibatkan sama sekali dalam proses revitalisasi ini, baik dari perencanaan maupun dari pelaksanaan. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, lapangan Merdeka itu yang 140 tahun lalu dibangun, kita kan nggak tahu di bawahnya ada barang-barang apa. Siapa tahu di sana ada artefak-artefak. Apakah itu kayu atau macam-macam? Masa tidak melibatkan arkeolog di dalam untuk mengawasi? Baik Bang Miduk, Ya. singkat saja jawabnya Bang Miduk. Ya. Kita kasih opsi. Berarti revitalisasi lapangan Merdeka proyek, bukan untuk pelestarian Bang ya? Oh ya, ini revitalisasi ini sudah sangat jauh dari esensi untuk memperlakukan lapangan Merdeka sebagai cagar budaya, ruang publik, dan indikatif harusnya dilakukan Pemko. Dia mengusulkan ini bersama gubernur kepada presiden supaya ditetapkan menjadi sidik jari kemerdekaan Republik Indonesia. Bukan dia pegang-pegang dulu. Harusnya dia ini daftarkan supaya usulkan kepada presiden, lalu ditetapkan. Setelah ditetapkan baru diperlakukan. Bukan dengan cara seperti ini. Dia tidak permisi juga kepada gubernur maupun kepada presiden untuk melakukan perlakuan revitalisasi terhadap cagar budaya. Padahal undang-undang mengisyaratkan itu. Baik, Bang Miduk, kita tunggu langkah akhir ataupun gugatan yang akan dilakukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Ya. Medan Sumatera Utara, Bang Miduk ya. Ya, terima kasih. Dan juga kita minta dukungan dari seluruh stakeholder yang ada di Medan maupun di Provinsi Sumatera Utara. Masyarakat, ya supaya kita tetap sehat ya. Baik. Ya kan, ada semangat dan pikiran-pikiran kita juga tetap baik sehingga kita bisa mendapatkan sesuai atau awal niatnya kita ya. Kenapa kita bergerak atas lapangan Merdeka ini? Baik. Supaya kota kita ini memang menjadi kota yang punya peradaban, punya sejarah, punya identitas, dan dia menjadi membanggakan warganya. Baik. Karena warganya juga sangat senang dan mencintai kotanya. Baik, Bang Itu. Miduk, terima kasih atas waktunya untuk program eksklusif Aktual Channel. Bang Miduk, sampai jumpa. Sehat selalu, Bang Ya, Miduk. oke, makasih. Ya, demikian Selamat tadi. sore. Demikian tadi, saudara, wawancara kita dengan Koordinator Koalisi Masyarakat Sipil Medan Sumatera Utara, Miduk Huta Barat.